Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa kita tidak dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas atau surat-surat pendek ketika kita melakukan sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat yang dilaksanakan menjelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur, bahkan sudah bangun pun kadang juga tidur lagi. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh ini. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat subuh yang sangat mulia ini dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lainnya. Betapa istimewanya sholat subuh, bahkan sampai Rasulullah SAW mendoakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiah di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janji-janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat." Hadis riwayat Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Begitu utama dan istimewanya sholat subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran panjang, baik surat atau ayat. Tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan as-salaf as-salih membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surat pendek, apalagi surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah ataupun tidak sah, melainkan masalah untung atau rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka ada malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Kahf, juga biasa membaca surat Ar-Rum, surah dari Jabir bin Samurah. Demikianlah alasan tidak dianjurkannya membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Wallahu a'lam bishawab. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.